Halo teman-teman, selamat datang di podcast Yuma Sejarah Peradaban Islam yang perdana. Kali ini kita akan membahas tentang peran kita dalam menjaga warisan budaya di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang jauh-jauh datang dari Bekasi, yang kalian semua pada tahu lah Bekasi itu tempat seperti apa. Yang perjalanan juga alhamdulillah sangat-sangat memakan waktu. Yang dimana kita ada tamu, yaitu ada Mas Ari yang merupakan kating SPI Unitas ini, ada Mas Faiz dari mana Mas? Saya dari Kabupaten. Dari Oh, Galbi. dan satu lagi ada Mas Agi ya. Alhamdulillah. Jadi Mas, pada pembahasan sosial itu mengenai tentang komunitas Indo Abdullah. Alhamdulillah ini semua dari Indo Abdullah. Alhamdulillah, dari Bekasi, dari Depok, dari Kesalang. Kumpul di sini di Bogor semua ya. Bogor. Pertama di sini. Main aja Mas. Iya, apa dekat lah. Jadi kita pengen tahu tuh Mas, sebenarnya terkait Indo Abdullah itu di tahun 15 atau apa sih Mas? Karena kemarin saya samping juga kayaknya belum nemu terkait biografi Indo Abdullah ini Mas. Iya, betul. Karena sebenarnya Indo arkeologi itu kita berdiri bukan di bawah naungan lembaga. Nah, kita jadi kita inisiatif aja ya. Sebenarnya bukan saya pendirinya, Mas Ari ini. Ya, Mas Ari ini sama satu lagi ada Mas Mirsad dari Jambi. Nah, kemudian mungkin setelah dua orang ini menjadi founder ya, nah lalu untuk personil lagi kan untuk bisa melebarkan saya, kemudian saya masuk dan bisa yang dari tahun lalu Dari 2017 sampai 2019 komunitas. Nah, komunitas ini fokus utamanya itu dulu fokus komunitasnya arkeologi. Tapi dari kemarin kayaknya nggak cuma arkeologi, kita merambah ke budaya, sejarah, film, atau musik, ya masih relasi budayaan jadinya. Jadi ya sekarang itu member kita yang terus itu dengan 25 orang dari berbagai latar belakang, universitas dan tersebar di Indonesia. Jadi komunitas yang bukan hanya satu daerah kayak kita bisa kumpul rame-rame kopdar kumpul gitu semua, tapi sini nggak bisa. Kita nggak pecah-pecah. Jadi karena sekarang ini udah zaman gampang ya, media sosial ya. Jadi berhubungan ya panjang aja. Jadi semua lewat kayak WhatsApp gitu ya, WhatsApp. Kita ada kumpulan gitu nggak sih Mas? Kayak kumpul bareng gitu bahas. dan berbeda yang di Jabodetabek kan? Kecil, gak usah cuma Jabodetabek. Di sini ada 3 ya, wilayah Sumatera ke Jambi, terus Jabodetabek, Kalimantan, Sulawesi. Itu ya termasuk pengungsi itu cukup banyak. Nah, kalau kayak gitu untuk konten-konten atau edukasi lingkungan ini seperti apa? Kalau kita konten itu lebih menyesuaikan dengan umur ya, nggak terlalu serius atau apa lagi, tapi ada dari konten itu kita siap dulu. Jadi nggak sampai orang kita buat konten langsung ini, tapi kita siap dulu apa yang mau diangkat segala macam. Lalu ya kini lah kita ikutin aja trennya, karena kan tentang sejarah itu kalau di rumah secara aturan kita nggak seru. Iya, terlalu takut gitu. Saya nambah ini. Jadi awalnya kan kita kan hanya berdua ya, dan hanya tambah bertiga lah. Nah, itu konten-kontennya itu awalnya ya dari apa yang kita lakukan selama ini gitu kan, sejak dari mahasiswa sampai berjalannya waktu kan. Ya udah kita karena kita punya, yang penting kita orisinil dulu nih konten apa yang pernah kita kerjakan gitu kan, kita coba publish lah, karena kan rata-rata misalnya kalau misalnya kita melakukan penelitian atau kunjungan ke lapangan gitu ya, yang berhubungan dengan arkeologi kan rata-rata informasi yang kita dapat dari kita berkeliling kemana-mana gitu kan, mau berbagai tempat itu kan rata-rata akan kita sendiri gitu, mungkin untuk laporan instansi-instansi terkait dan bekerja sama-sama kita gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu tuh data kita itu banyak yang sayang banget nih kalau bisa tidak dipublish gitu, disampaikan ya sedikit lah, kita coba potong-potong tuh
misal bagian apanya dulu gitu kan, karena kan banyak gitu loh. Jadi kadang dalam satu laporan penelitian, misal kita awalnya di Banten lah ya, yang lumayan lama itu ada 3 tahun kita bekerja di sana sekitar dari tahun 2015 2018. Nah, karena banyak kan coba kita pasialin aja gitu kan informasi mana yang bisa kita angkat. Tapi pertama dari misal bagaimana sejarah Banten gitu kan, terus di kota Banten ya, kita menemukan di kota Banten yang selama ini mungkin orang tidak tahu kalau Banten itu ternyata dikelilingi oleh dinding gunung itu gitu, seperti benteng itu. Apalagi ya terkait dengan Banten. Ya, sampai ya kita mulai menancap apa namanya ya, inilah apa ya viralnya itu kan dengan teman-teman yang ada di MRT gitu, maka itu juga di Jakarta. Tahu nggak yang proyek-proyek yang nanti itu? Iya, yang itu kan film Saya yang ramai kan. viral itu. Dia awalnya hanya backgroundnya arkeologi, luas, semuanya masuk dari seni rupa, terus sejarah, terus apalagi di grafi, Iya, pokoknya yang pasti Nutrisi budaya. budaya, nutrisi itu untuk budaya, orang tak budaya manusia Apa juga ada apa itu kuda? Iya. Kita menyatakan itu dan Berkuda yang tradisional, yang semacam kayak pangeran Gonggor gitu loh. zaman kerajaan gitu. Iya betul. Nah ada sih namanya Banda Nisa itu. Ya dulu mantan atlet olahraga tradisional berkuda yang memang itu sebenarnya dilombakan gitu untuk negara-negara yang apa ya, negara-negara Islam ya, sama timur Eropa timur lah, itu sebenarnya masih kayak semi olimpiade gitu, cuma untuk yang tradisional. Nah di situ kan ternyata kan Indonesia kan punya sejarah yang udah bersenjata pangeran itu lah gitu kan, terus mungkin pasukan-pasukan sebelumnya zaman Majapahit segala macam itu kan punya latar belakang itu gitu. Jadi ternyata memang konsep kita bisa berkembang itu karena kolaborasi, bukan karena kompetisi. ya Ngomong kolaborasi, kita kan ngomongin sejarah dan arkeologi ya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan sejarah sama arkeologi? kalau sejarah itu kan sebetulnya ini ya ilmu ya hasil di sana waktu kan pada akhirnya banyak ilmu lainnya yang memang sifatnya itu saling berkorelasi dengan sejarah. Sebagai contoh ya ada arkeologi yang memang sistem pendataan gitu kan, terus ada filologi dari sisi manuskrip, membaca naskah dan lain sebagainya, ada epigrafi naskah juga tapi bentuknya batu gitu, ada bahkan moral story gitu. Jadi sebetulnya ya menurut dari ilmu sejarah itu pada akhirnya kita bisa mengaitkan. Nah kalau tadi dibilang apa perbedaannya ya sebetulnya ilmu sejarah sebetulnya ya saya pribadi itu tanpa didukung dengan ilmu lain, arkeologi sebagai contoh itu nggak akan bisa menemukan sesuatu yang sahih, katakan gitu. Misalnya kita bicara tentang langgar atau masjid ya kan, yang sifatnya benda, karena kan kemudian itu kan ada yang tangible kan, benda dan tak benda. Ketika kita bicara masjid, kita kan sobat kita sejarah itu kan kita mencari sumber yang betul-betul kredibel. Nah, menguatkannya itu dengan cara apa? Dengan cara ekskavasi arkeologi, misalkan kalau ada air dan lain sebagainya, kita bisa membaca dan bahkan ya memang ditugaskan dan fungsinya untuk melengkapi gitu ya. gimana? Arkeologi Apa di sisi arkeologi gimana? Sisi arkeologi yang lebih bagus yang harus juga cari tesoris. iya mas, Beda lagi dia tidak beda. menurut batasannya arkeologi misal ya memang mempelajari tentang kehidupan manusia misalnya ya, rekonstruksi kehidupan manusia masa lalu melalui tingkatan kebenarannya materialnya gitu. Ya tapi konteksnya manusia nih, atau objeknya manusia, jadi ya bukan hewan nih, jadi manusia paling awal itu di kapan sih gitu kan, di tahun kapan bukan siapa apa gitu ya, mulai dari kita tuh berangkat dari situ ya kan kita misalnya masa kini lah kan ada. Jadi kalau misalnya sama dinosaurus kan kita di situ kan nggak ada manusia kan, itu kan ratusan juta tahun yang lalu gitu. Sedangkan kalau misal yang
dari apa manusia purba lah ya. Misal manusia purba terutama siapa sih, misal kelompok dari genus Australopithecus misal, atau misal dari Homo erectus gitu kan, itu kan zaman Pleistocene ya. Nah itu kan kalau misal kita lihat dari dating penanggalannya gitu kan, itu kan di sekitaran zaman Pleistocene sekitar 1,8 juta tahun lah ya. Berarti mulai dari situ tuh titiknya tuh sekitaran periode segitu sampai ke sekarang itu. Kalau yang lebih tua itu namanya paleontologi. Beda lagi Macam ada yang mempelajari tentang ada paleontologi, ada antropologi, ada arkeologi. kalau kita ya antroposennya gitu. Nah, bisa seperti kan kalau misal kita meneliti secara vertikal ke bawah, kan kita kan datanya itu kan kalau misalnya masa lalu kan yang terundang itu kan kita dengan ekskavasi kan ya, dengan melakukan penggalian tanah gitu kan. Nah kita bisa lihat dari ini akan ketika umurnya idealnya kalau misal semakin bawah kan berarti lapisannya di paling bawah gitu kan. Nah tapi range itu yang namanya lapisan bumi, lapisan tanah itu kan sampai berapa kilometer di bawah kan, sampai frak bumi kan, inti bumi kan. Betul. Nah kita layarnya yang ada manusianya aja di situ gitu. Berarti itu masih tantangan dulu dari ya. Yang karena semakin tua pasti barangnya semakin susah, semakin langka. Apalagi kalau misalnya kita apalagi kalau misal kita di daerah sini, daerah Indonesia tropis lah ya, melakukan kan gampang banget terjadi gitu kan, berarti semakin merusak si temuan itu sendiri gitu dengan kondisi alam yang ada. Kira-kira cara menangani tantangan kayak gitu Gimana lagi? apa? Nah ini Misalnya kan mau kayak fosil-fosil gitu, tapi udah nggak jelas gimana cara kita pertahanan ini. Ya kalau yang temuin sama akhir itu mereka kan warga ya. Informasi-informasi itu kan ada penggalian yang dilakukan oleh warga atau perusahaan atau tambang atau apa, itu kan ditemukan terlebih dahulu, bukan berakhir. Jadi akhir itu yang sudah terikut atau pernah dikerjakan oleh kita sebelumnya. Nah, ada metode-metode yang sudah dijelaskan yang kita kuliah sudah cepat. Jadi kita punya pertanggung jawab dan tanggung jawab. Jadi dengan record itu adalah rekam dokumentasi. Jadi kita kan ekskavasi rusak tanah. Nah, pertanggung jawabannya apa? Pertanggung jawabannya itu adalah penilaian tersebut. Jadi dari mulai observasi, lalu analisis, baru dan interpretasi, kesimpulan hasilnya apa. Nah itu nanti yang menjadi tantangan ilmu baru, nanti penemuan baru lah. Misalkan ditentukan baju jirat dari kerajaan. Nah itu ada prosesnya nanti. Sebetulnya metode itu sama ya, sehingga perlu ilmu batu lain. iya. Kalau kita mau saling aktif. Iya, tapi contohnya di memang Ada sendiri. Nah, misalnya di daerah sini ada yang barang tersebut jadi gali. Nah, kira-kira dia enaknya larang kemana dulu? nah ini kan peran masyarakat. Peran masyarakat. Sebetulnya gini, negara sendiri kita katakan itu misalkan kita kan punya Kementerian Kebudayaan memang menaungi sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Nah di situ kan turun lagi ada katakanlah kabupaten Bogor ada dinas kebudayaan. Nah memang tadi yang Mas Agi bilang seorang arkeolog itu tidak bisa bekerja sendiri dan pertama gitu. Artinya ada peran masyarakat di situ. Nah peran masyarakat misalkan banyak lah ya di Indonesia itu yang mungkin puluhan tahun lah ya yang jalan masyarakat menemukan sesuatu apa nih gitu, memang diduga objek cagar budaya. Nah memang sebetulnya itu udah ada regulasi dan aturan yang bilang UDCB ya, objek diduga cagar budaya. Nah ketika masyarakat menemukan, memang ideal itu lapor ke para polisian atau perangkat wilayah. Nah, di situ memang dinas kebudayaan setempat itu harus pertama yang paling tidak melacak ya. Terus tadi yang Mas Agi bilang sebagainya itu tidak mengganggu. Nah, di situ lah sebetulnya peran masyarakat bagaimana mereka itu bisa menemukan gitu objek diduga cagar budaya. Kalau DCB itu kan banyak ya, ada benda
Iya. terus struktur, bangunan. Semua temuan arkeologis itu belum bisa dikatakan sebagai kata apa cagar Iya, makanya diduga. Kalau cagar budaya ini ada kriteria tertentu, jadi kita nggak bisa memikul semua cagar budaya. Ada beberapa tidak atau tempat aja yang sudah disahkan sama yang gubernur dikatakan sebagai bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu seenggaknya 50 tahun kalau misalnya sesuai dengan peraturan ya itu. Terus biasanya itu satu, terus biasanya dua itu mempunyai gaya tertentu ya, style. Kalau misal bangunan mungkin mempunyai gaya tertentu khasnya betul. Biasanya seiring berjalannya waktu, misal kayak di Eropa lah kan itu ada gaya bangunan gotik gitu kan. Nah, terus klasik dulu nih, bangunan klasik kita nih kan, terus ada gotik gitu kan, terus barok gitu kan. Di Indonesia juga apa ada yang namanya misalnya kayak bangunan Inggris gitu kan, apa istilahnya sih itulah Art Deco itu nah kasih apa kayak selektor bangunan gitu. Nah seenggaknya mewakili gaya bangunan itu. Terus juga yang nggak kalah penting pertama itu adalah harus mempunyai nilai sejarah, nilai pengetahuan, nilai pendidikan, keagamaan, nilai-nilai tertentu lah yang itu dia bernilai gitu dalam proses apa dalam kebudayaan masyarakat tersebut gitu. Itu sih. Tapi misalnya menganggap nilai itu juga serius seperti cagar budaya. Belum, makanya kita perlu pengkajian dulu kan. Misal kita gali nih, kan bisa aja kita gali terus sama potensi gitu kan. Kalau misal ternyata potensinya itu biasa gitu kan, nggak punya nilai Esensi. betul. Jadi kan harus dikaji dulu tuh apakah ini punya signifikansi gitu. Nah kalau misal kita tahu, kita telusuri lewat data itu, misal sejarah apapun lah data-data pendukung tersebut, jadi benda yang kita temukan itu bisa berbicara, bisa mempunyai informasi yang banyak, dan ternyata itu bisa merekonstruksi kebudayaan orang-orang di sekitar situ pada masa lalu. Nah kalau misal punya nilai penting, nah baru bisa ditetapkan. Dan itu yang adalah narasi. Kan ada tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional. Narasi itu baru ada namanya pelestarian ya. Pelestarian bagaimana benda atau bangunan ini nanti kan akan bisa terus sustain. Nah, kalau misalnya kayak gitu Pak, kan di suatu daerah udah ada tapi ada bentuk budaya ini pas daerah ini. Misalnya itu dibawa oleh instansi terkait, itu gimana Pak? Sebetulnya kan ini kan ya memang proses seperti ini kan yang tadi yang kita bicarakan ketika masyarakat menemukan sesuatu baik itu benda atau bangunan, mereka melakukan ada namanya kampus tersebut langsung memutuskan apakah ini benda atau bangunan itu nilai pidana. Dari situ peran negara itu penting. Pentingnya itu bagaimana agar tidak hilang atau tidak rusak atau termakan usia. Nah itu di sini adalah peran negara bagaimana merawat dan melestarikan. Jadi sebetulnya semua masyarakat dari hulu ke hilir, bahkan seluruhnya memang harus berperan dan itu sudah diatur oleh undang-undang cagar budaya. Gitu. Jadi memang dari dulu ketika ada masyarakat mengeluhkan ya langsung proses segala macam terus ditaruh di museum misalkan, entah itu museumnya itu lokal wilayah tingkat desa, bahkan ada banyak yang desa yang museum sendiri kabupaten atau nasional, museum nasional. Jadi seberapa pentingnya benda itu menjadi pertimbangan sendiri nantinya mau taruh di mana. Kalau misal benda itu masuk komisi apa ya benar itu Museum nasional. nasional terus tiba-tiba ada instansi membawa itu jauh gitu, dibawa entah itu dibawa atau dirampas, itu gimana tanggapan para ini? Sebenarnya gini, yang saya tahu lah ya, ketika ada artefak yang bernilai di daerah itu kan memang dimiliki oleh negara, kan seperti itu ya. Sebenarnya perseorangan boleh memiliki. Ya itu seorang lagi. Ini kita bicara secara ini, ini ada secara global loh. Dimiliki oleh negara. Dan negara kan memiliki tempat gitu ya, katakanlah museum. Gitu. Nah,
ketika ada insiden kayak diambil atau segala macam ya kita lihat dulu konteksnya seperti apa gitu. Kalau ini punya negara diambil negara kayaknya nggak lucu. Tapi yang saya sorotnya adalah gini, misal ada beberapa waktu lalu itu ada kasus lah ya, insiden gitu lah. Ada sebuah museum ya di wilayah itu yang memang itu diambil atau dikembalikan lah ke Jakarta lah. Nah memang kalau secara hukum kan memang yang punya negara kan, ya hukum besar memang. Tapi yang saya sorotin adalah dengan diambilnya atau itu sangat berdampak masyarakat di sekitar. Artinya gini, yang tadi yang Mas Faiz bilang, ketika ada objek cagar budaya yang bernilai, itu harus memiliki fungsi ilmu pengetahuan setidaknya di wilayah sekitar aja dulu. Sekitar. Nah, ketika barang-barang itu diambil, itu secara logika warga sekitar terdampak. Bukan bicara itu, tapi itu bicara adalah ilmu pengetahuan. Nah, apalagi mungkin dia jauh dari ujung sana tiba dibawa ke Jakarta. Apa ya masyarakat kota ini nantinya gimana tujuh kita mau belajar. Terus kita harus di Jakarta kan gitu. Nah, kalau kayak zaman belajar gitu. Iya, Lagi. musim coba ya bisa jadi bisa jadi. Gitu. Jadi sebenarnya ini peran negara itu harus hadir. Ketika masyarakat itu seberapa besar manfaat terhadap masyarakat itu seharusnya harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai lah yang ada kasus serupa gitu sih. Jadi memang harus pemerintah sama masyarakat itu kan harus saling komunikasi lagi. Jadi tidak sama kepemilikan. Kita berpikir juga sebenarnya kita balik lagi ke dalam masyarakatnya. Ketika mereka mendapatkan pencerahan dari pemerintah untuk awal kemudian. Nah, pasti kan harus ada alat atau namanya barang khusus, apalagi barang antik, ya kan? Banyak standar-standarnya ya. Kalau setelah yang sekarang itu SOP-nya lah ya. SOP-nya lah. Karena nggak sembarangan, karena kan kembangan waktu terrusak, ya, bahkan bisa hilang. Ya kan? Apalagi sekarang banyak yang penjara atau ada kan, kita nggak tahu kalau suatu waktu nanti keamanannya kurang, sistemnya nggak ada, terus bisa akibat orang atau bencana atau apa, nanti yang mau tanggung jawab siapa? Karena kan penelitian itu kan pasti kan kayak untuk meriset kita untuk mengetahui benda itu kan dibiayai oleh pemerintah. Jadi sebenarnya saling sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Menambahkan saya, jadi di sini kan ada masyarakat itu tidak sampai untuk ngomong gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya peran-peran komunitas ini yang bisa menjadi jembatan. Kayak cuma komunitas misal dari kita aja, kan maksudnya di desa-desa tapi juga ada komunitas selesai lah ya. Siapa tahu kan? Karena budaya orang gitu lah. Seenggaknya proaktif lah itu kan sebagai jembatan juga gitu kan. Bagaimana nilai-nilai luhur yang ada di wilayah tersebut gitu kan melalui sejarah masa lalunya lewat tinggalan-tinggalan yang ada itu kan bisa tetap menjadi penyambung narasi sejarah dari generasi ke generasi itu tetap bisa disampaikan gitu. Nah, komunitas-komunitas inilah yang misalnya kali inilah ya gimana nih bisa biar proaktif gitu loh dengan pemerintah sebagai pemerintah berarti kan sudah sebagai apa ya? Pengalamannya ini data. Iya ya. Tidak. Ya, sorry ya. Jadi komunitas di luar Jawa ini ada kolaborasi lagi sama pemerintah atau kan isi dalam pelestarian Jawa Bali. Ada sudah dan akan terus seperti itu. Memang akan seperti itu. Iya. Karena banyak dari kita tuh dari masyarakat yang kurang informasi, misalkan Mas ini saya belum kan, saya selalu kemana? Nah kita hanya menjadinya Bapak di daerah mana, lokasinya di mana, nanti lapor ke sekarang kan namanya dulu kan BPCD ya, kalau lihat pelaksanaan jadi sekarang nggak BPK ya, BPK Polda misalkan di daerah Bogor nih BPK 9 ya, lapor ini atau pemerintah itu kayak kan ngurusin. Sebenarnya pemerintah juga bisa Ya, gitu. jadi kalau Atau ke perangkat yang paling kecil aja ke desa dulu gitu bisa ke kecamatan berjenjang aja gitu. Misalnya ada pelaporan nanti orang dari kantor turun gitu kan mendata gitu kan. Udah kalau misal memang dari data langsung itu kreditor kan dari kan ada datanya informasinya sama pihak pemerintah gitu kan. Ya udah kalau misal memang itu ternyata miliknya si dia gitu kan si pemilik ini ya nggak apa-apa selama dia itu bisa menjaganya itu. silakan ada di tanah nih pemilik nih punya tanah rumah dia lah dikali ketemu lah struktur
Nah itu ya masih Kalau misal seandainya ditarik nih iya ke pemerintah gitu kan, ya sama aja dapat kompensasi gitu. iya Dan harus atas izin si pemilik menyerahkan ke negara untuk dikelola dengan sebetulnya itu peran komunitas itu sangat krusial ya. Yang tadi saya bilang ya, maksudnya negara itu jadi bisa berdiri apa peran komunitas ya, baik yang itu organisasi atau personal gitu ya. Artinya itu tingkat paling dasar yang tahu dan lain sebagainya itu komunitas. Dan kita juga komunitas basic komunitas dan kita juga backgroundnya arkeologi saya sejarah, jadi kita ngerti. Nah tapi persoalannya kita kan tidak bisa membawa ilmu atau sentimen itu masyarakat gitu. Kita juga punya strategi bagaimana kita memberikan edukasi dan bahkan kita sharing knowledge kepada masyarakat itu sangat penting ya. Jadi kita sebagai komunitas sangat membutuhkan peran masyarakat juga, itu baik bekerja sama penelitian dan sebagainya. Bahkan masyarakat jadi bersama dan sebagainya kan namanya sama komunitas ya. kita pernah berkolaborasi jadi informasi berdasarkan dari masyarakat karena memang tidak bisa ngajar gitu dengan teman-teman yang tidak bisa akhirnya ya memang kita angkat dia Lebih banyak ditemukan dari masyarakat, dari kita melakukan penelitian seperti ini. Kalau itu berapa masak kan? Jadi bukan kiri. Komunitas. saya kan mengalami sumur atau sama Pak Sandi begitu kan Dan ilmu sejarah itu kan dinamis ya. Ya. Artinya kalau ada temuan baru semakin bagus. Itu ya sampai ini mungkin katakanlah ya misalkan ada bicara tanpa negara yang apa sekian. Ketika ada temuan baru, oh itu berubah ya itu sah aja gitu. Karena itu ilmu kita temuan dinamis. Apa yang ada ilmu yang terbaru dari tanggung jawab dari bawah yang udah nih. Berarti itu. dari ada susah Wah, gue. iya ada Saya masih mikir. pesan-pesannya apa ya untuk masyarakat iya yang untuk masyarakat kalau menemukan temuan ODCW atau objek di cagar budaya tolong lapor jangan lapor itu mungkin bisa nanti membawa kita nggak tahu temuan yang ada temukan ini masyarakat ini bisa membawa suatu ilmu pengetahuan baru atau budaya baru bahkan nanti kalau temuan itu besar itu bisa mengembangkan desanya untuk pemanfaatan nanti yang itu situ bisa pemanfaatan yang dari penelitian pengembangan lalu pemanfaatan nanti kan maju masyarakat sendiri Jangan berpikiran sempit untuk iya jual nah duit gitu. nggak Itu terlalu pendek. Jadi kan sebetulnya gini, banyak lah ya saya dapatkan orang yang menganggap sejarah itu penting. iya Itu banyak. Saya itu selalu belajar dari statement Pak Nayogo. Memang bangsa yang besar itu ya, bagaimana bangsa itu bisa merawat dan melestarikan sejarah budaya. Karena sebetulnya gini, masyarakat itu sebetulnya memang harus diwajibkan untuk menjaga katakanlah nilai-nilai sejarah dan seperti ini. Kenapa saya bilang? Jadi sejarah itu bukan bicara sesuatu yang sudah lewat. Artinya kita sekarang yang seperti ini ya, kita tunggu deh. Karena ada sejarah yang sudah ada kemarin, kita sudah saling mapping. Oh, dua ya asing gimana segala macam. Dan kita duduk di hari ini di sini untuk depan. Artinya apa? Sejarah itu selain memang sangat membantu dan bisa merumuskan semua kebijakan negara ya di negara itu dalam merumuskan sesuatu yang sifatnya masa depan itu ada pertimbangan dari unsur sejarah seperti apa sih dulunya ini Akarnya harus tahu dulu. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai bangsa kita tidak tahu akar sejarah dan budaya kita itu selesai karena memang bangsa yang betul-betul besar itu yang memiliki budaya dan sejarah yang sangat banyak dan lestari. Nah, jadi masyarakat juga harus mengenali sejarah itu bukan hewan lagi itu. Tadi kan mereka bicara ada barang dijual. Itu kan sangat pendek banget gitu ya.
Padahal kalau dilihat rakyatnya gitu, itu sangat bisa Potensi ada aja misalnya dalam orang ini kita ketemunya besar nih, jadi kita bisa mapping tempat lainnya sekitar situ. Iya. Pas cuma tinggal dijual udah kita nggak sampai bisa penemuan itu banyak bisa gitu. Betul. Biasanya saya betul. Saya kalau asosiasi. Asosiasi konteksnya jadi mungkin bisa lebih besar atau mungkin bisa jadi sebuah kotak, sebuah perdagangan gitu. Dan kalau bisa masyarakat bisa ngerti ya, bisa menjaga itu kan nantinya itu bisa mengembangkan masyarakat sekitar. Dan kesejahteraan pasti akan lebih terangkat daripada cuma jual satu misalnya dapat sejuta kan selesai. Coba kalau misalnya itu kita ekspos, kita teliti dulu nih cakupannya berapa luas daerah itu kan, sejarah masa lalunya kita bisa angkat menjadi desa wisata ya. kata histori kan. Sebenarnya nanti desa itu punya identitas. Betul. Berarti misalnya masyarakat memilih lapor ke Bulog atau pemerintah, ini nggak bisa langsung kita mana sejarah. Dia kan dia jadi dilempar maksudnya tidak. Ya, pas kita melakukan kajian itu ya biasanya kita memang nggak tarik kalau kajian, kita perlu orang gejala, orang geologi misal, orang mana geologi bahkan kimia dalam buku hajat. Itu apa dari kaji. dan ingat biasanya kita kalau misal di tempat lain sparring lainnya ya teman atau orang geologi itu lah yang basicnya sejarah selalu kita harus selalu tahu dengan instansi lain pemerintah gitu, apalagi dalam upaya pembangunan segala pembangunan yang modern. Tapi kan memang ya kita di geologi juga punya Terkait dan kita membahas banyak ada nggak sih mas kesan-kesan atau pencapaian terkait ilmuwan penelitian atau apa gitu selama menjadi mahasiswa dalam komunitas juga geologi itu mas? Kalau saya menurut semua yang saya jalani step-by-stepnya dia mempunyai kesan pengalaman saya sendiri lah. Tapi setiap tempat punya cerita sendiri, punya pengalaman sendiri yang bisa disampaikan gitu kan. Mungkin misalkan saya kan seringnya di Jakarta gitu kan. Nah selama ini ya mungkin yang bisa dianggap wah gitu ya, dia saat melihatnya mati itu. Jadi apa yang orang akil pada lakukan dalam melakukan penggalian ekskavasi arkeologi gitu kan, ini caranya berbeda loh kalau di Jakarta itu. Kita di situ melakukan ekskavasi di Jakarta itu butuh biaya besar karena permukaan tanahnya kan beda. Nah perlu alat berat tuh buat bisa mengupas lapisan-lapisan tanah, lapisan aspal, bangunan, gorong-gorong. Nah itu kita ya berarti pakai ekskavator, cek hammer, terus macam lah alat-alat bobot itu lah, dan alat-alat berat gitu lah. Itu yang mengungkapkan biaya terkait. Nah, kita cukup beruntung lah, misal kita bisa bekerjasama misal dengan dinas kebudayaan, lalu waktu di nanti kan ada yang nanti kan, dan di situ kan kegiatan sipil biasanya duitnya banyak lah, seenggaknya dia itu bisa apa ya, bisa mensupport gitu loh. Tapi penghargaan sih memang bakal yang di Jakarta CBS perusahaan yang konser pada mulai dan boleh ditengok tapi pelajaran ini belum jauh Pengalaman yang lebih pas. Bisa mengenal price jangan dong. banyak penelitian sana sini. Terus lagi kan Kan tadi ngomongin Banten ya. Ya, itu saya takjub kalau di masa kuliah ya. Masa kuliah itu dengan sambilan ya dulu lah. Apa di Banten lagi ganteng apa gitu kan. Terus saya kasih Batavia tapi nggak pernah wujudnya. Karena tidak kesempatan itu saya walaupun hanya fondasi tapi setidaknya fenomena nyata ada itu kalau memang dulu sebesar ini jadi hanya suatu kebahagiaan itu sendiri jadi kita sesuatu yang menurut kita bisa mereka tahu. iya ini semuanya tahu datang langsung ternyata iya kadang kita memastikan sendiri dari literatur dan sejarah orang selalu ngomongin Banten dikelilingi oleh ini Banten dikelilingi oleh banyak apa
di perusahaan as gitu. Tapi kita nggak bakal lihatnya atau buktinya gitu. Yes, lewat catatan. Iya. Sampai saya Kita menggali, kita menemukan barang-barang yang dalam ini beda gitu. Kalau memang pernah ada gitu. Ini kan dari cara dari segi atau mungkin dari masalah sebagai dalam atau haji gimana? ada bawa gerai. Ya sebetulnya sahabat saya yang lain itu kan buat saya itu kan rumah belajar. Jadi saya itu pengalaman ketika operasi dan lain sebagainya lah. Itu yang justru yang saya lakukan adalah proses belajar. Proses ini kan belajar. Artinya proses mungkin dari rumah ke lokasi, bagaimana effortnya, kemudian mungkin yang ya juga pengalaman masih ada lah yang rumah kosong ambruk gitu, takut keamanan segala macam, terus takut ada binatang ular gitu, itu kan dan lain sebagainya. Itu proses itu yang saya pribadi saya nikmati gitu. Proses belajar itu rintangan itu yang selalu saya nikmati. Hasilnya itu mengalir. Jadi ketika saya riset tentang yang saya pikirkan adalah bagaimana ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat itu bukan dalam arti kita bertahan dijual ya, intinya ilmunya itu bisa bermanfaat dan ada apa ya, kedua terbaru apa yang kita temukan. Nah, yang kedua terakhir mungkin kita berjejaring ketemu dengan masyarakat lokal, menambah relasi dari kita dan dengan kita share kita lihat dengan mereka. Nah itu sih yang mungkin yang paling berharga ya dalam nilai apapun kita bisa observasi atau observasi proses bisa membangun. Nah, kita kan udah banyak pertanyaan dan mudah-mudahan juga mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita di tentang dalam menjaga warisan budaya Indonesia. Bukan kita Ya, kan kita. ini sih kan Yang mungkin aku mau tanya sebelum kita ambil temuan lagi. Terus di mana tadi? Iya. karena segala itu nggak boleh malu harus peka saja. Ada kemana? Ada. Kita cuma sampai sekarang waktu juga. Oke. Thank you buat teman-teman SPI Indonesia sukses buat proses belajarnya. Dan juga terima kasih kepada yang saya selaku moderator Mas Adi dan teman-teman Mas Panis dan Mas Adi dan Mas Ari selaku tim SPI juga. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.